Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pemodelan perangkat lunak. Kenapa sih materi ini harus dibahas? Untuk orang yang terjun di dunia RPL itu, tahunya hanya coding, coding, dan coding. Tapi sebenarnya sebelum kalian masuk proses coding atau pengkodean itu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada konsep-konsep pemodelan perangkat lunak yang harus dipahami. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pemodelan perangkat lunak. Di konsep pemodelan perangkat lunak ini, yang akan saya bahas ada definisi dari perangkat lunaknya, teknik pengembangan sistem perangkat lunak, model DFD, pembuatan DFD, model analisis dan pendekatan terstruktur, dan pembelajaran metode problem based. Yang pertama, definisi software. Software itu merupakan aplikasi perangkat lunak yang bersifat sistematik. Di dalam pengembangannya, software itu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, metode pengembangan, operasi, dan maintenance. Terus, untuk teknik pendekatan pembuatan software, ciri-cirinya itu yang pertama, kita harus merancang si pembuatan softwarenya ini berdasarkan modul-modul yang ada. Misalnya, kita mau membangun sistem informasi manajemen sekolah, berarti kita harus tahu modul-modul yang ada di sekolah itu apa saja. Misalnya, di Sekolah Taruna Bakti ada beberapa bidang, ada kurikulum, ada hurbin, ada sarana prasarana, ada kesiswaan, dan ada cuma 4 aja. Dan ada BK. Nah, dari masing-masing bidang itu kalian harus tahu di kurikulum ada modulnya apa aja, misalnya ada SPP, ada administrasi guru, terus ada nilai, ada mata pelajaran, dan terus kita bekerjanya dengan pendekatan top down. Kegiatannya dilakukan secara paralel dan integrasi. Terus dalam implementasikannya antara dimensi data, variabel, dan proses-proses prosedur dan fungsi dipisahkan. Nah, yang tadi itu merupakan teknik pendekatan terstruktur. Yang ini kita menggunakan teknik pendekatan objek. Ya, pendekatan objek itu merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Keuntungan dari objek ini, maintenance-nya mudah. Terus jika di tengah-tengah kalian ada perubahan dari aplikasinya, itu mudah dalam merubah struktur programnya. Kalau di terstruktur itu tadi kan karena top down dari atas ke bawah, kalau ada perubahan itu nggak bisa langsung diubah, tapi harus lihat lagi dari atas. Beda dengan objek. Terus kita bisa menggunakan objek sebanyak kebutuhan, sebanyak modul. Nah, pendekatan objek dibagi jadi beberapa, yaitu ada pendekatan abstraksi, ada pendekatan enkapsulasi, pewarisan, reusability, generalisasi, komunikasi antara objek, dan polimorfisme. Nah, pendekatan-pendekatan ini nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang perangkat lunak apa sih? Kan sebenarnya software aplikasi. Tapi kalau dari secara pengertian sendiri, aplikasi perangkat lunak atau software itu adalah bagian subkelas dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Jadi kita punya satu komputer atau kita punya satu laptop. Nah, di dalam laptop kita itu ada aplikasi. Ada bagian-bagiannya, contoh di laptop kalian di download ada Microsoft Word, ada Excel, ada Photoshop mungkin, ada Visual Basic, ada Visual Studio Code. Nah, itu bagian-bagian dari komputer disebut aplikasi. Nah, si aplikasi perangkat lunak ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada perangkat lunak perusahaan. Ya, perangkat lunak perusahaan itu meliputi perangkat lunak pendukung atau back office, perangkat lunak bisnis dan manajemen sumber daya alam. Di sini contohnya penghitungan gaji karyawan, penghitungan absensi karyawan, itu masuk ke perangkat lunak perusahaan.
Terus yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan meliputi perangkat lunak alur kerja bisnis, sistem manajemen basis data, dan manajemen aset digital. Yang ketiga, ada perangkat lunak informasi kerja meliputi manajemen waktu dan sumber daya, manajemen data, dokumentasi, perangkat lunak, dan perangkat lunak kolaborasi. Yang keempat, ada perangkat lunak media dan hiburan, media digital atau perangkat lunak hiburan. Ini contohnya kayak YouTube, Spotify, ya. Terus perangkat lunak pendidikan ini meliputi manajemen ruang kelas, manajemen survei. Nah, perangkat lunak pendidikan ini contohnya kayak di ruang guru, terus Genius, dan lain-lain. Kalau di Taruna Bakti sendiri kayak portal belajar itu merupakan perangkat lunak pendidikan. Terus perangkat lunak pengembangan media meliputi perangkat lunak seni grafis untuk penyuntingan media. Nah, ini ada Illustrator, ada Photoshop, terus After Effects dan lain-lain. Ini masuk perangkat lunak pengembangan media. Terus yang ketujuh, ada perangkat lunak rekayasa produk meliputi perangkat kelas dan perangkat lunak. Kemudian ada sistem informasi. Sistem informasi ini adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Ya, biasanya sistem operasi ini diartikan antara interaksi antara orang dan proses algoritma, data, dan teknologi. Terus masuk ke pemodelan perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak itu proses dalam menggambarkan secara abstrak suatu model. Modelnya ini rencana, gambaran, deskripsi yang menjelaskan satu objek, sistem, atau konsep yang lain. Pemodelan perangkat lunak ini berupa model fisik, contohnya maket, prototype, atau juga bisa digambarkan dengan rancangan, ada DFD, ada cipta komputer itu, ada mockup-nya, ada rumus matematik itu berarti algoritma. Nah, pemodelan perangkat lunak juga dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah pemodelan proses atau biasa juga disebut dengan software development life cycle process. Tahapannya terdiri mulai dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sampai perawatan sistem. Terus yang kedua ada pemodelan analisis dan desain. Pemodelan ini mendefinisikan spesifikasi lengkap dari persyaratan, representasi, desain, dan komprehensif bagi perangkat lunak yang akan dibangun. Desain perangkat lunaknya mulai dari IRB-nya, mulai dari DFD-nya, itu didesain di analisis. Terus pemodelan data di sini melakukan abstraksi data, relasi antar entitas dan basis data. Di sini pembuatan database-nya ya. Terus yang di sini pemodelan fungsional. Di pemodelan perangkat lunak itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pemodelan proses. Pemodelan proses ini disebut juga software development life cycle. Ini tahapan-tahapan mulai dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sampai dengan perawatan sistem. Jadi di sini ditentukan perangkat lunak mau pakai bahasa pemrograman apa, terus maintenance-nya seperti apa. Terus yang kedua ada pemodelan analisis dan desain pemodelan. Analisis ini tahap interview, kalian cari tahu mengumpulkan data apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan perangkat lunak ini. Terus di pemodelan data, di sini kalian melakukan abstraksi data relasi. Di sini kalian melakukan abstraksi data, melakukan relasi antara entitas dalam basis data. Berarti kita bikin IRB-nya ya di sini. Terus yang keempat ada pemodelan fungsional dan aliran sistem. Di sini kita bikin DFD. Terus untuk pemrograman struktur ada juga pemodelan UML atau Unified Modeling Language untuk pemodelan berorientasi objek. Nah, itu pemodelan perangkat lunak. Selanjutnya ada karakteristik dari perangkat lunak. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, perangkat lunak itu harus understandability, yaitu kita harus mau tahu sejauh mana proses
perangkat lunak ini bisa dimengerti. Pengertian definisi perangkat lunak ini bisa dimengerti oleh si usernya. Terus yang kedua ada visibility. Visibility ini aktivitas proses sampai mana proses ini bisa berjalan, itu batasannya sampai mana. Jadi ini harus terlihat nyata, ada, nggak cuma diangan-angan. Terus yang ketiga ada supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh cache, computer aided software entity. Yang keempat ada acceptability. Terus yang keenam ada reliability, mendesain perangkat lunak sedemikian rupa, desain analisisnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dari si produk perangkat lunaknya. Terus ada robustness. Robustness ini proses, kita harus tahu proses ini bisa terus berjalan nggak. Kalaupun misalnya ada error, biasanya kan kalau kalian ada aplikasi itu ada error, ngebug, aplikasinya langsung close. Nah di sini di robustness ini, karakteristik ini dia menentukan, memastikan kalau si perangkat lunaknya itu walaupun ada bug dia tetap bisa dipakai. Terus yang selanjutnya ada maintainability, itu proses berkembang untuk mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Dilihat dalam jangka waktu 1 tahun apakah ada perubahan, apakah ada beberapa item yang harus ditambah, perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan untuk perangkat lunaknya biar bisa digunakan dengan maksimal. Terus ada rapidity. Rapidity itu kecepatan proses pengiriman sistem dapat secara lengkap memenuhi spesifikasi. Nah, rapidity ini dia harus tahu si prosesnya itu dijalanin itu, data yang ditampilkan itu udah sesuai belum sih sama apa yang diminta sama si user. Pada tahapan pengembangan perangkat lunak itu dibagi lagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada requirement analysis. Requirement analysis ini kita mengumpulkan dokumen dari si user, atau bisa disebut juga dengan proses user requirement document atau user requirement specification. Nah, di sini kita menentukan kebutuhan dari si user itu apa aja untuk si aplikasinya. Ya. Terus kalau kita udah dapat kebutuhan user maunya seperti apa aplikasinya, kita boleh merancang desain. Desain ini bukan hanya merancang mock-up-nya saja, tapi desain ini juga kalian merancang database-nya, merancang data flow-nya atau UML-nya, dan merancang mock-up-nya. Ya. Nah, nantinya desain ini menjadi landasan si programmer untuk membuat aplikasinya dalam proses pemmodelan. Tahap selanjutnya development. Ini setelah tadi desainnya jadi, si programmer mulai mendevelop, dia mulai mengcoding sesuai dengan apa yang ada di desainnya tadi. Setelah jadi codingannya, tahap selanjutnya adalah tahap set testing. Nah, di tahap testing ini si programmer dan tim itu coba programnya yang dijalankan ini udah sesuai belum sama apa yang diminta. Masih ada error-error atau enggak? Kalau misalnya masih ada error berarti masih ada yang harus diperbaiki. Kalau enggak berarti programnya siap di launching. Yang terakhir, tahapan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah maintenance. Nah, maintenance di sini kita proses perbaikan. Jadi setelah tadi aplikasinya sudah jadi, sudah tidak ada kesalahan, aplikasi ini digunakan oleh user. Nah, saat digunakan oleh user, itu mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki aplikasinya, mungkin ada data-data yang kurang, itu bisa ditambahkan untuk dikembangkan kemudian. Nah, tahapan pengembangan perangkat lunak ini banyak sekali jenisnya. Yang paling terkenal jenisnya adalah metode waterfall. Waterfall ini atau dikenal juga dengan metode air terjun. Nah, metode ini adalah metode yang paling lama digunakan. Ciri khas dari metode ini, kita harus melakukan
prosesnya tahap demi tahap dari pertama sampai terakhir. Kalau prosesnya di tengah-tengah ada kesalahan, nah itu dia tidak bisa langsung ngebenerin di satu tahap di atasnya, tapi kita harus dari atas, harus dari pertama lagi, dibenerin lagi, dicek lagi. Nah, untuk waterfall ini memakan waktu yang lama. Nah, ini waterfall ini tahapannya ada 5 yang tadi seperti yang di atas, ada requirement analysis, disebutnya design, development, testing, dan maintenance. Untuk nama-nama tahapannya mungkin sedikit berbeda dari satu metode. Untuk nama-nama prosesnya dan langkah-langkahnya dari metode ke metode yang lain mungkin ada sedikit berbeda, tapi secara garis besarnya itu sama. Terus yang selanjutnya ada metode Agile. Agile ini muncul karena waterfall itu lama, waterfall itu kaku gitu. Nah di sini si Agile ini menerapkan metode waterfall tapi dibuat lebih fleksibel lagi. Ya, di Agile ini dia lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi. Terus dia kerja sama timnya bagus. Terus kalau ada perubahan-perubahan atau yang harus diupdate itu dia bisa cepat mengikutinya. Dia nggak harus mengikuti rencana awal yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya punya A, misalnya di pertengahan diupdate, oh ternyata ini lebih bagus, jadi pakai metode Agile. Ini metode Agile. Contoh metode Agile. Terus yang paling terkenal lagi ada metode Scrum. Scrum ini juga banyak digunakan oleh Scrum ini. Contohnya, misalnya saya mau bikin aplikasi sistem manajemen informasi sekolah. Terus di sistem informasi manajemen sekolah ini ada modulnya kan tadi ada 5 ya, ada BK, ada Hubin, ada kurikulum, ada sarkeras, ada kesiswaan. Nah dari 5 modul ini dibagi ke beberapa tim. Ya, dibagi ke beberapa tim. Nanti tim Hubin misalnya contohnya, tim Hubin. Di tim Hubin sendiri ada bagian-bagiannya lagi, ada modul-modulnya lagi. Modul dari Hubin apa? Contohnya Perkrin, terus BKK, terus di Hubin ada beberapa event, ada hubungan industri. Nah, 4 modul ini dibagi lagi menjadi tim-tim kecil gitu. Jadinya semua modul itu dikerjakan berbarengan dan selesai juga berbarengan. Kalau misalnya di tengah-tengah modul ini ada kesulitan, orang dari tim lain yang bisa membantu itu bisa boleh membantu. Jadi diselesaikan dulu tujuan-tujuan kecilnya yang modul-modul kecil tadi, terus naik sampai jadi satu aplikasi. Terus yang selanjutnya ada metode RAD. Metode RAD ini Rapid Application Development. Ini untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dan biaya investasi yang rendah. Ini contohnya metode RAD. Terus yang selanjutnya ada metode prototype. Nah, metode prototype ini mengacu kepada user. Jadi sesuai keinginan user. Saat kita sudah mengikuti modelnya di sini, tapi di tengah-tengah komunikasinya masih user minta berubah, ya boleh langsung diganti. Gitu. Terus yang terakhir ada metode DevOps. Metode DevOps ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berada pada pengembangan siklus hidup organisasi. Nah, ini contoh dari metode DevOps. Nah, sekian video konsep pembuatan perangkat lunak ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya, terima kasih. Sampai jumpa.